مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العباد. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah hukum berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama ya ikhwan, bagaimana cara atau hukum berpuasa bagi ibu hamil atau ibu yang lagi menyusui anaknya. Nah, ini penting kita perhatikan. Barangkali kita ada punya istri, saudara, ataupun keluarga yang kebetulan mereka lagi hamil ataupun menyusui. Kita bisa memberikan pengetahuan kepada mereka. Ibu hamil ataupun menyusui itu tetap diwajibkan berpuasa Ramadan jikalau tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membahayakan anak yang disusui atau kandungannya. Kalau mengkhawatirkan bagi dirinya, bagi kesehatannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia wajib berbuka, akan tetapi dia wajib membayar puasa, mengqadha puasanya tersebut. Nah, itu bagi yang khawatir kepada dirinya. Adapun yang khawatir kepada kandungannya atau anak yang disusuinya, dia juga boleh berbuka, akan tetapi dia wajib membayar puasa dan juga dia wajib bayar fidyah sebanyak 8 ons beras setiap harinya. Jadi dihitung berapa hari dia berbuka puasa dengan sebab dia khawatir kepada janinnya, dia khawatir kepada anak yang disusuinya. Kalau dia khawatir terhadap dua-duanya, dia khawatir kepada dirinya dan dia juga khawatir kepada janin atau anak yang disusuinya, maka dia wajib mengqadha puasanya saja, tidak wajib bayar fidyah. Nah, jadi yang terakhir ini sama dengan yang pertama karena itu bersangkutan dengan dirinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bagaimana hukumnya berkumur-kumur di siang hari atau mandi juga di siang hari. Kalau berkumur-kumur yang disunnahkan oleh syariat seperti berkumur-kumur pada waktu wudhu, itu kan disunnahkan itu. Nah, itu hukumnya boleh, hukumnya boleh. Tapi harus berhati-hati, jangan sampai termasuk atau ketelan. Kalau termasuk atau ketelan maka puasanya batal. Begitu juga dengan istimsak, memasukkan air ke hidung, itu hukumnya boleh. Cuman kita berhati-hati. Selain berhati-hati juga kalau selain bulan Ramadan mungkin kita disedot. Kalau bulan Ramadan kita mungkin di luarnya aja untuk melaksanakan sunnah. Kemudian mandi. Kalau mandi itu mandi yang disyariatkan dalam agama itu juga boleh. Misalnya mandi wajib atau mandi Jumat. Nah, itu kan yang disunnahkan mandi Jumat. Nah, dia mandi dengan menganukan air dari kepala dari atas. Seandainya kemasukan air tidak sengaja ke salah satu rongga yang ada di kepala ini, itu hukumnya tidak batal. Tapi kalau mandi yang bukan mandi wajib ataupun mandi sunnah, mandi biasa-biasa aja, itu kalau dia menjatuhkan air dari kepala duluan, kalau kemasukan maka puasanya batal. Karena dia menyengaja waktu menjatuhkan air di kepala, jadi dia masuk itu dianggap sengaja.
Jadi kalau lagi bulan puasa ini, kalau mau mandi yang bukan daripada mandi wajib ataupun mandi sunnah, lebih baik kita mandi dari badan aja. Adapun bagian kepala mungkin kita bisa jangan disiram langsung dari kepala, takutnya kemasukan ke telinga, ataupun pas lagi bernapas masuk lewat hidung, atau pas lagi nggak masuk lewat tenggorokan, yang pada akhirnya nanti puasa kita tidak sah. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan, bagaimana hukumnya orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dan juga sakit yang tidak bakalan sembuh. Nah, ini ada orang tua, dia umurnya sudah di atas 60, di atas 70, bahkan 80. Nah, kalau mereka itu tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa, akan tetapi mereka dapat kewajiban setiap harinya bayar fidyah, sama dengan orang yang ibu hamil atau menyusui tadi. Begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh sakit ini. Jadi kalau sudah kita bilang tidak ada harapan sembuh, kapan dia mau bisa qadha puasa? Jadi kan dia berpuasa tidak bisa, mengqadha pun juga tidak bisa. Jadi dia boleh tidak puasa, tapi dia wajib bayar fidyah sama orang tua yang tidak mampu tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bagaimana hukumnya suntik di siang hari Ramadan. Nah, kalau bisa tidak suntik di siang hari, lebih baik kita pilih malam hari. Jikalau memang itu harus terjadi, maka ada 3 pendapat ulama masalah suntik ini. Ada tiga khilaf. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, artinya puasa kita dianggap tidak batal. Karena dengan alasan suntik ini dimasukkan bukan daripada rongga yang ada di tubuh kita yang tembus ke dalam. Karena yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan dengan sengaja sesuatu ke dalam rongga yang tembus ke dalam. Nah, sedangkan ini kan bukan dari rongga, makanya pendapat ulama yang pertama ini itu mengatakan boleh dan tidak batal puasanya. Pendapat yang kedua, suntik itu kan ada 2 tempat. Yang pertama disuntik melalui otot, yang kedua disuntik melalui urat besar seperti infus. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan kalau disuntik dari otot itu boleh dan tidak batal puasa. Tapi kalau disuntik daripada urat, maka dianggap batal puasanya, karena bisa memberi kenyang dan sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan mutlak itu tidak boleh, mutlak puasanya batal, mau di otot atau maupun di urat. Nah, kalau terjadi kepada diri kita, kita bisa memilih, mau kita ambil yang boleh juga bisa, mau kita ambil yang batal puasanya juga bisa. Tapi yang sebaiknya untuk ihtiyatan, untuk kehati-hatian, itu bisa kita ambil pendapat yang pertama. Jadi kita suntik tetap puasa dulu, tetap berpuasa, sampaikan puasanya, sempurnakan puasanya. Akan tetapi nanti sesudah Ramadan kita bayar lagi puasanya, kita qadha lagi. Nah, itu sebagai ihtiyatan namanya, kehati-hatian, supaya kita keluar daripada khilaf pendapat tentang suntik. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, bagaimana jikalau ada seseorang yang berpuasa itu pingsan. Nah, kalau pingsan ataupun mabuk yang tidak disengaja, selama pingsannya atau mabuknya tidak sehari penuh,
itu puasanya dianggap sah, tidak batal. Tapi kalau sehari penuh itu dianggap batal. Bagaimana? Misalnya yang tidak sehari penuh. Misalkan dia malam sudah berniat untuk berpuasa, kemudian sebelum subuh dia pingsan. Kemudian dia sadar jam 3 sore ataupun jam 5 sore. Setelah dia sadar, dia tetap berpuasa sampai berbuka, maka puasanya dianggap sah karena dia masih sempat berpuasa walaupun sebentar. Begitu juga sebaliknya. Misalkan dia pingsannya itu sudah jam 6 pagi, sempat dia berpuasa, bangun nanti sesudah maghrib dia sembuhnya, sadarnya, dia juga dianggap sah puasanya. Jadi tidak perlu dia membayar puasanya. Atau misalkan dia mabuk atau sahur dia salah campur makanan, akhirnya dia pusing, akhirnya dia tidak sadar, seperti orang mabuk gitu, tiba-tiba sadarnya di akhir mau sebelum berbuka, tetap sah juga puasanya. Nah, begitu kira-kira hukumnya. Nah, terus apalagi yang perlu dibahas? Tadi yang pertama ibu hamil. Yang kedua apa tadi? Yang kedua masalah berkumur-kumur juga mandi di siang hari. Yang ketiga suntik, ya, suntik. Yang keempat masalah orang tua tadi ya, orang tua sama sakit yang tidak bakalan sembuh. Yang kelima masalah suntik sudah. Iya, berarti yang terakhir pingsan ya, pingsan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga, jikalau ada seseorang yang ada kewajiban untuk membayar puasa, mengqadha puasa, kemudian dia lambat membayarnya sampai masuk ke Ramadan berikutnya, nah itu hukumnya dia tetap wajib mengqadha puasanya, kemudian juga dia wajib bayar fidyah juga per hari 1 mud juga. Kalau terlambat sampai 2 kali ketemu Ramadan, sampai 2 tahun, puasanya tetap dibayar dan juga ditambah menjadi 2 mud. Kalau terlambat 3 tahun jadi 3 mud. Kalau terlambat 4 tahun jadi 4 mud. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal juga yang penting yang harus kita ketahui tentang hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan berkat kita berpuasa di bulan Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wal 'afu minkum wallahu a'lam bis-shawab. ردد على سمع حديث محمد صلى الله عليه